Kita dalam hidup ini memiliki keharusan. Memiliki keharusan. Keharusan pertama apa? Sehat. Itu keharusan pertama, itu sehat. Bangun pagi sakit itu udah gak enak. Tapi bangun pagi sehat gitu. Bersyukur, nafas lancar, mata jelas, itu pendengaran baik, kan begitu tuh. Nah, peraturannya kan waktu bangun jangan langsung berdiri. Bangun melek dulu gitu. Setengah menit sampai 1 menit. Terus duduk. Setengah menit sampai 1 menit. Berdiri. Setengah menit sampai 1 menit baru jalan. Kalau mau sehat begitu. Aneh ya. Kenapa anak muda itu banyak sering jatuh nyungsep waktu bangun? Bangun tidur langsung jalan. Karena alarm bunyi bilang terlambat, lari nabrak pintu lemari. Jadi keharusan pertama untuk sehat itu sering dilalaikan. Keharusan itu bangun tidur melek gitu, terus bangun sebentar. Oke. Duduk, berdiri, baru berjalan. Lihat, berarti apa? Keharusan itu kita bisa atasi kalau kita pribadi yang membangun kekuatan. Kita teruskan ini satu lagi setelah sehat. Katakan saja harus berilmu. Harus berilmu. Berilmu itu tahu caranya. Orang yang berilmu dagang, tahu caranya dagang. Dagang itu adalah menghasilkan atau membuat sesuatu yang dibeli. Menjadi dibeli itu pedagang. Tapi belum lengkap kalau dibelinya rugi. Berarti dia sebagai pedagang keharusannya adalah barangnya dibeli, dibeli untung, dan tidak bisa dia kaya, sukses kalau tidak dibeli terus. Berarti dia harus membangun kemampuan supaya produknya tetap dibutuhkan, dibeli, dan tetap untung. Berarti harus ada proses di bawahnya untuk menekan biaya, memastikan kesalahan produksi kurang, memastikan sih keharusan. Nah, keharusan apa lagi? Keharusan untuk dihormati. Keharusan untuk dihormati. Itu keharusan untuk dihormati. Berarti ada kekuatan apa ini? Kekuatan untuk memastikan kita menjadi pribadi yang konsisten. Konsisten itu begini. Tidak marah sebentar, sedih sebentar, ketawa sebentar, lucu sebentar, kejam sebentar gini. Itu orang tidak kenal. Ini siapa? Nah, kalau mau bangun identity, orangnya itu konsisten, tahu. Konsisten bukan hanya tahu caranya. Konsisten lucu di dalam cara-caranya. Konsisten menguntungkan banyak pihak. Bukan semua, banyak pihak. Itu apa namanya? Bijak. Konsisten. Nah, mulai ada identity, ada identitas. Nah, identitas yang dikenal sebagai berkualitas dihormati. Keharusan toh? Berarti orang yang mau mengatasi keharusan-keharusan dalam hidupnya seperti keharusan sehat, membiayai diri, berilmu, tadi ya, berkeluarga dengan baik, diterima dengan baik di masyarakat, ini keharusan. Orang ini harus membangun keteraturan yang menguatkan. Keteraturan yang menguatkan. Itu sebabnya orang yang hidupnya tidak teratur, lemah. Belajarnya gitu jarang, mau ujian baru gitu toh, santai lagi. Habis ulangan, ujian, buku dilempar gitu. Mau ujian, nggak ketemu bukunya. Ini kan, orang ini hidupnya tidak teratur, tidak kuat. Nah, pemalas, seperti saya sendiri, pemalas ulung. Saya ini pemalas ulung. Karena saya pemalas, saya memilih hanya sedikit yang saya lakukan. Kalau saya rajin, saya lakukan semua. Untungnya Tuhan buat saya pemalas. Sehingga saya melakukan sedikit saja. Tapi karena saya ingin sukses, yang saya pilih yang paling berdampak. Tuh. Rajin kalau tidak berpikir, salah loh. Rajin tidak berpikir, berarti yang dilakukan segala hal yang tidak ada gunanya, tidak jadi apa-apa. Nah, berarti sifat saya waktu muda masih malas, kadang-kadang suudzon, penghayal, rencananya tinggi, dibatal-batalkannya sendiri. Ini saya pribadi. Saya tahu ini semua penghalang keteraturan. Maka saya pilih pekerjaan paling sederhana.
paling segera bisa dilakukan, tapi yang paling penting bagi orang lain. Tuh. Banyak orang menyukai yang dilakukannya, yaitu nonton bola. Oke, bagus, hebat, disiplin. Orang lain bangun tahajud, dia bangun nonton bola. Itu tuh. Orang lain bangun salat subuh, dia buka ramalan untuk siapa pemenang dalam pertandingan berikutnya, taruhan, gitu kan? Ini rajin. Pertanyaannya, dia rajin untuk yang baik bagi orang lain nggak? Semua orang sukses rajin dalam hal yang menguntungkan orang lain. Nah, jadi orang yang mau mengatasi keharusan-keharusan di hidupnya, mengatasi berarti di atasnya, dia harus membangun keteraturan dalam kehidupannya yang menjadikannya lebih mampu. Lebih mampu apa? Lebih tahu, lebih bisa, lebih ahli, lebih segera, lebih cepat. Satu lagi apa? Lebih tinggi nilainya. Berikutnya mau lebih hebat lagi, lebih luas cakupannya, lebih besar manfaatnya. Satu lagi lebih indah apa? Mudah penggunaannya. Kenapa pabrik-pabrik handphone, pengembang aplikasi, atau Microsoft tinggi nilainya, besar manfaatnya, luas cakupannya, mudah penggunaannya tuh? Mudah sekali komputer-komputer kita. Lihat, orang-orang yang menggunakan prinsip itu dimuliakan oleh Tuhan dalam kekayaan yang seutuh-utuhnya. Jadi bukan hanya uang saja, kekayaan yang seutuh-utuhnya. Jadi kalau gitu, bangunlah keteraturan yang menguatkan.